Halo teman-teman, saya Nesania Chandra dari Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta ingin memberikan informasi mengenai gizi seimbang. Mohon disimak ya. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Materi yang akan dibahas ada 4, yaitu 1. 4 pilar gizi seimbang, 2. Pesan umum gizi seimbang, 3. Pesan gizi seimbang untuk remaja, dan yang keempat, kebutuhan gizi remaja. Pembahasan pertama yaitu 4 pilar gizi seimbang. Sesuai namanya, pilar gizi seimbang terbagi menjadi 4. 1. Mengonsumsi makanan yang beragam, 2. Membiasakan perilaku hidup bersih, 3. Melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat, memantau berat badan secara teratur. Pembahasan kedua yaitu pesan umum gizi seimbang. Pesan umum gizi seimbang terbagi menjadi 10. Yang pertama, syukuri dan nikmati anekaragaman makanan. Bersyukur dapat dilakukan dengan berdoa sebelum makan. Nikmati anekaragaman makanan dengan mengonsumsi 5 kelompok makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, serta minuman. Kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat. Fungsi sayuran dan buah-buahan adalah sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh, menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah, menurunkan risiko sulit buang air besar, dan kegemukan. WHO menganjurkan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur dan 150 gram buah. Ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk terbagi menjadi 2, ada yang bersumber protein hewani dan sumber protein nabati. Lauk pauk sumber protein hewani meliputi susu, daging ayam, ikan termasuk seafood, keju, daging sapi atau kambing, dan telur. Kebutuhan pangan hewani yaitu 2-4 porsi sehari, setara dengan 70-140 gram daging sapi atau 80-160 gram daging ayam atau 80-160 gram ikan. Lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Makanan protein nabati mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih banyak dibanding makanan hewani. Kebutuhan pangan protein nabati yaitu 2-4 porsi sehari, setara dengan 100-200 gram tempe atau 200-400 gram tahu. Keempat, biasakan mengonsumsi anekaragaman makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi, dan sebagainya. Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sekali makan. Kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Dalam sehari, setiap orang perlu mengonsumsi gula maksimal 50 gram setara 4 sendok makan, garam maksimal 2000 mg setara 1 sendok teh, dan lemak maksimal 67 gram setara dengan 5 sendok makan. Dalam mengonsumsi gula, garam, dan lemak, tidak boleh melebihi batas maksimum. Jika melebihi batas maksimum, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, stroke, diabetes mellitus, dan serangan jantung. Keenam, biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang bisa dilakukan mulai dari bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Sarapan yang baik harus mengandung 5 kelompok makanan seperti karbohidrat, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, serta minuman. Dampak akibat tidak sarapan yaitu dapat mengganggu proses belajar di sekolah, menurunkan aktivitas fisik, jajan yang tidak sehat, dan kegemukan. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Sekitar 2/3 dari tubuh manusia adalah air, sehingga untuk memenuhinya dibutuhkan kurang lebih 8 gelas atau 2 liter air per hari. Bagi tubuh, air berfungsi sebagai pengatur suhu, media transportasi zat gizi dan pembuangan sisa metabolisme, dan sebagainya. Ketidakseimbangan air di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal akut, dan obesitas. Kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Label adalah
keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Keterangan pada label makanan bertujuan untuk membantu konsumen mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan sehingga dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi apabila konsumen mengonsumsi makanan tersebut. Oleh karena itu, dianjurkan untuk membaca label makanan sebelum membeli atau mengonsumsi makanan tersebut. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Tujuannya untuk mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi. Berikut adalah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih dan mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan selajari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan 5. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Saat yang diharuskan untuk mencuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir yaitu sebelum dan sesudah makan, sesudah buang air besar, memegang binatang, dan berkebun. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan tenaga atau energi. Aktivitas fisik dapat dilakukan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan sehari-hari yaitu berjalan kaki, menyapu, mengepel, naik turun tangga, mencuci, dan berkebun. Berikut adalah manfaat dari melakukan aktivitas fisik. Pembahasan ketiga yaitu pesan gizi seimbang untuk remaja. Pesan yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Remaja dianjurkan untuk makan sebanyak 3 kali sehari, ditambah makanan selingan sehat, serta makan bersama keluarga untuk mengurangi konsumsi makanan yang tidak bergizi. Pada anak sekolah, sangat dianjurkan untuk sarapan pada pukul 6 sampai 7 pagi. Menu yang disediakan juga harus bervariasi, mulai dari yang mengandung karbohidrat, protein, hingga sayur dan buah. Kedua, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Fungsi protein yaitu untuk membantu pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan sebagainya. Konsumsi protein yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Protein hewani memiliki komposisi asam amino yang lebih lengkap dan asam amino esensial yang lebih banyak dibanding protein nabati, sehingga dianjurkan untuk konsumsi protein hewani sekitar 30% dan nabati 70%. Ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Fungsi sayuran dan buah yaitu sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Dianjurkan untuk mengonsumsi sayuran lebih banyak dibanding buah karena buah mengandung gula yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Sayur dan buah dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun sudah diolah. Keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air dari rumah. Dengan membawa bekal dan air dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang kualitasnya tidak terjamin, serta dapat memenuhi kebutuhan air dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kesehatan. Kelima, batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak secara berlebihan dapat menimbulkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan harus dibatasi. Keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi akan dimetabolisme oleh bakteri sehingga dapat menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Membiasakan menyikat gigi setelah makan bertujuan untuk menghindari kerusakan gigi. Selain itu, menyikat gigi sebelum tidur juga sangat penting karena bakteri akan tumbuh dengan pesat apabila di sela-sela gigi ada sisa makanan. Ketujuh, hindari merokok. Merokok bukanlah sebuah kebutuhan, sehingga kebiasaan merokok dapat dicegah sejak dini. Merokok akan berdampak buruk bagi kesehatan seperti kesehatan paru-paru dan kesehatan reproduksi. Pada saat merokok, paru-paru terpapar dengan hasil pembakaran tembakau yang bersifat racun. Racun hasil pembakaran rokok akan dibawa oleh darah dan akan menyebabkan gangguan fungsi pada alat reproduksi. Selain itu,
itu, merokok juga dapat membahayakan orang yang hanya menghirup asapnya saja atau yang biasa disebut dengan perokok pasif. Pembahasan keempat yaitu kebutuhan gizi remaja. Pertama, remaja membutuhkan energi. Energi merupakan hasil dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, di mana energi adalah zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu, dan kegiatan fisik. Remaja yang aktif perlu asupan energi yang lebih besar dibanding yang kurang aktif. Angka kecukupan gizi energi untuk remaja per hari yaitu sebesar 2.000 sampai 2.200 kilokalori untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki sebesar 2.400 sampai 2.800 kilokalori. AKG energi dianjurkan sekitar 60% berasal dari karbohidrat. Kedua, protein. Pada masa remaja, kebutuhan protein meningkat karena proses tumbuh kembang berlangsung dengan sangat cepat. Protein akan digunakan sebagai energi apabila asupan energinya terbatas. Angka kecukupan gizi protein untuk remaja per hari yaitu sebesar 48-62 gram untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki sebesar 55-66 gram. Keempat, vitamin. Remaja membutuhkan banyak vitamin, diantaranya vitamin D untuk pertumbuhan, vitamin A, C, dan E untuk pembentukan dan penggantian sel dan jaringan, vitamin B1 dan B2 untuk proses metabolisme karbohidrat menjadi energi, serta vitamin B6, B9, dan B12 untuk sintesis DNA dan RNA. Vitamin dapat diperoleh dengan mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Kelima, kalsium. Pada masa remaja, akselerasi muskular, skeletal, dan perkembangan endokrin lebih besar dibanding dengan masa anak dan dewasa, sehingga kebutuhan kalsiumnya relatif lebih besar. Angka kecukupan gizi kalsium untuk remaja per hari yaitu sebesar 600-700 mg untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki sebesar 500-700 mg. Keenam, Fe atau zat besi. Remaja perempuan membutuhkan zat besi lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki karena remaja perempuan mengalami menstruasi yang mengeluarkan sejumlah zat besi setiap bulannya. Angka kecukupan gizi zat besi pada remaja perempuan sebesar 19-26 mg per hari, sedangkan untuk remaja laki-laki sebesar 13-23 mg per hari. Zat besi dapat diperoleh dengan mengonsumsi hati, daging sapi, kambing, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.